Kahop, besok Faith ada tes bahasa Inggris. Tapi Faith takut. Takut? Takut kenapa, Faith? Faith takut besok gak bisa ngerjain. Terus nanti hasilnya jelek Kak. Faith kurang jago bahasa Inggris soalnya. Kuncinya ora et labora, berdoa dan bekerja. Bekerja di sini adalah belajar. Udah, sekarang kita ibadah dulu ya. Nanti beres ibadah, Kahop bantu Faith belajar bahasa Inggris, oke? Oke Kahop, makasih ya. Shalom Kids. Wah, pasti udah semangat ya buat ibadah hari ini. Yuk sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, hari ini kami udah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan yang tolong pimpin ya. Yuk semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Nah adik-adik kita semua percaya ya. Kalau cuma Tuhan Yesus doang loh yang sanggup mengubahkan hati kita menjadi baru, bebas dari dosa. Nah coba semua yang percaya kita menyanyi lagu ini sama-sama ya. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Ada awal lagi ya, I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I white as snow. Oh ya, here I go. Ada awal lagi dengan salah. I'm gonna run, kanan, dive in the river, baik lagi. Swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Oh pintar, sekarang kita mulai ke awal, ke kanan. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I white as snow. Here I go, lebih senang banget, I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, I'm going to the river. Jesus, you renew my heart. Jesus, you renew my heart, fill me up till I overflow, and you give me a brand new start, wash me clean till I white as snow. Here I go, lagi ke kanan, I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna run to the river, dive in the river, swim in the river, river of life. I'm gonna say bye-bye, bye-bye, say bye-bye, bye-bye, say bye-bye, bye-bye, I'm going to the river, going to the river, going to the river, going to the river, going to the river. Wah hebat banget nih adik, ini semua kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow, keren banget kalian. Semangat banget waktu muji nama Tuhan. Yuk saat ini kakak mau ajak kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Dia sumber kehidupan kita dan kita belajar lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima dia.
Yesus. Mari nyatakan dari hatimu adik-adik. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi selain kasih Yesus. Mari angkat tanganmu dan katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kita percaya tiada yang seperti Dia, adik-adik. Yang percaya katakan amin. Yes, sama-sama kita katakan dari awal dengan sungguh. Oh, takkan ada lagi kasih seperti ini, yang sanggup mengubah hidup setiap kami, sanggup mengubahkan hidup jadi selain kasih-Mu. Panggil namanya Yesus, Yesus, kami kagum Tuhan. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Kau Yesus. Limpah melimpah kasih-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh sambil angkat kedua tanganmu adik-adik, katakan, Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, terima kasih Tuhan buat kasih yang begitu besar kami alami. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Dan sebentar kami mau dengar firman-Mu, bukti cinta-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Kids, gimana kabar kalian semua? Pasti luar biasa ya. Udah siap kan dengerin firman Tuhan? Sebelum mulai, kakak punya satu cerita nih. Ada sebuah kisah tentang dua anak kecil yang tinggal di daerah pedesaan. Suatu hari, kedua anak tersebut keasikan main di luar. Tidak terasa hari sudah malam, dan namanya di pedesaan, lampu penerangan belum banyak seperti di kota. Jadi gelap banget adik-adik. Nah, kedua anak tersebut hendak pulang ke rumahnya. Karena cukup jauh, mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas melewati sebuah peternakan sapi. Padahal sebenarnya dilarang loh. Ada tulisan di pinggir pagarnya, dilarang masuk. Tapi karena mereka cepet-cepet pengen sampai ke rumah, akhirnya mereka tetap manjat pagarnya dan masuk ke peternakan sapi tersebut.
Belum jauh mereka masuk ke dalam, tidak disangka tiba-tiba dari kejauhan ada bayangan besar bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat. Karena gelap, jadi kurang jelas ya. Mereka agak bingung, itu apaan sih? Bayangan besar tersebut semakin dekat, semakin dekat. Wah, kok ada tanduknya? Waduh, ternyata ada seekor sapi jantan besar yang hendak menyeruduk kedua anak tersebut. Siapa di sini yang pernah lihat sapi dari dekat? Sapi jantan dewasa itu gede banget ya adik-adik. Beratnya bisa sampai 1 ton atau 1000 kilo. Terus ada tanduknya lagi. Kebayang nggak kalau sampai diseruduk? Wah, bisa parah ya. Nah, kedua anak tersebut kira-kira panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Salah satu dari mereka bilang, ayo kita doa aja, pasti kita bisa tertolong. Yuk kita duduk diam, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa minta keselamatan. Belum beres ngomong, anak yang kedua udah cepet-cepet lari dengan sangat cepat. Hendak keluar dari pagar peternakan sapi tersebut. Sambil berlari dan berteriak, kita memang harus doa agar kita selamat, tapi kita harus lari, ayo kabur. Ayo, kalau kalian kira-kira pilih jadi anak yang pertama atau anak yang kedua? Kalau kakak sih pilih jadi anak yang kedua ya. Benar sih, kita harus doa dan percaya. Tapi kalau tidak ada tindakan nyatanya, sama aja bohong. Sebenarnya kalau dari cerita tadi, kedua anak tersebut salah ya. Yang pertama, kalau lagi main jangan sampai lupa waktu. Yang kedua, kalau udah ada peraturan atau larangan tertentu, jangan dilanggar ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yang mau kita bahas agak banyak hari ini. Not only talk, not only believe, but action. Gak cuma ngomong doang, percaya itu perlu perbuatan atau tindakan nyata. Dari cerita kedua anak tadi, ada ayat Alkitab yang cocok nih. Yakobus 2 ayat 26b. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kebayangkan kalau anak di cerita tadi cuma doa doang, tapi nggak ngapa-ngapain lagi. Akhirnya diseruduk sapi seberat 1000 kilo. Gimana tuh? Kata mati dalam ayat tadi artinya jadi mati beneran dong ya. Tapi adik-adik, dalam ayat tadi sebenarnya kata mati gak cuma mati secara fisik loh. Mati yang lain juga bisa artinya adalah sesuatu yang sia-sia atau tidak ada gunanya. Maksudnya gimana ya? Biar lebih jelas, mendingan kita dengerin dulu kisah firman Tuhan hari ini yuk. Kisah firman Tuhan hari ini tentang Abram. Abram seorang yang dekat dengan Tuhan dan sangat mencintai Tuhan. Dia taat sama perintah-perintahnya Tuhan. Nah, saking dekatnya dia juga sering ngobrol sama Tuhan. Pada suatu hari datang firman Tuhan kepada Abram. Sudah tiba waktunya untuk kamu pergi meninggalkan tempatmu dan ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, Abram bingung ya, kenapa harus pergi meninggalkan rumah dan pergi ke tempat lain. Nah, selanjutnya datang lagi firman Tuhan kepada Abram. Aku akan memberkati engkau, dan aku akan membuat keturunanmu menjadi suatu bangsa yang besar. Nah, adik-adik tahu nggak sebenarnya kayaknya sih Abram itu dan istrinya Sarai sebenarnya agak bingung. Kenapa? Karena mereka sudah sangat tua, tapi belum punya anak. Lalu bagaimana bisa ya mereka punya keturunan dan keturunan mereka menjadi suatu bangsa yang besar? Nah, walaupun mereka bingung, mereka nggak ngerti, mereka tetap taat. Mereka akhirnya bergegas menyiapkan barang-barang bawaan mereka untuk melakukan perjalanan tersebut. Nah, tiba waktunya mereka pergi dan yang ikut dalam rombongan tersebut banyak adik-adik. Ada Abram, istrinya Sarai, Lot keponakannya, dan orang-orang yang bekerja kepada Abram. Selain itu ada juga orang-orang yang diajari oleh Abram untuk menyembah Tuhan. Semuanya ikut dalam rombongan tersebut. Perjalanan mereka nggak mudah ya adik-adik, pasti terasa berat. Karena harus jalan jauh di jalanan yang berpasir, banyak debu. Di bawah teriknya matahari, pasti panas. Tapi tenang aja, hidup mereka terjaga. Karena ada penyertaan Tuhan. Nah, mereka terus berjalan, sampai akhirnya tiba di suatu tempat di Tanah Kanaan. Nah, di Tanah Kanaan ini ternyata belum sampai loh. Mereka harus terus berjalan lagi ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan. Walaupun kerasanya, kok nggak nyampe-nyampe ya? Tapi Abram bukannya jadi berhenti loh. Abram tetap taat sama Tuhan. Dia percaya janjinya Tuhan pasti digenapi. Dan dia percaya bahwa tempat yang Tuhan akan tunjukkan itu pasti yang terbaik. Nah, mereka pun berjalan lagi sampai akhirnya tiba di suatu daerah di sekitar Sikem.
Nah, Abram membangun mezbah di sana dan memerintahkan orang-orang rombongannya untuk membangun kemah di sekitar tempat itu. Di sekitar situ juga Tuhan berfirman kepada Abram, "Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu dan akan memberkati engkau. Lihatlah sekelilingmu." Nah, emang apa bagusnya sih tanah Kanaan? Tanah Kanaan itu di dalam Alkitab dibilang tanah yang subur, penuh mata air, dan dilimpahi oleh susu dan madu. Wah, berarti Abram asik dong ya bisa tinggal di tanah yang subur, di tanah Kanaan tadi. Gak cuman itu loh, cerita kelanjutannya di Alkitab dikasih tahu bahwa janji Tuhan tentang keturunan Abram menjadi bangsa yang besar digenapi juga oleh Tuhan melalui kelahirannya Ishak. Semua berkat itu didapat Abram dengan cara percaya, taat, dan yang paling penting nih, bertindak. Abram gak pakai pemahamannya sendiri. Mungkin dia bisa aja berpikir, lebih enak tinggal di rumah. Lagian susah perintah Tuhan, gak disebutin tuh dari awal kemana tempat yang harus dituju. Kalau seperti itu, kira-kira pada akhirnya Abram bisa nggak dapetin semua berkat yang tadi kita bahas? Enggak ya, iman atau percaya, tapi tanpa perbuatan jadi mati, jadi sia-sia semuanya. Bagaimana dengan kalian semua? Coba kita review nih diri kita. Kakak punya 4 pertanyaan buat kalian semua. Pertanyaan pertama, di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau mengaku sayang Tuhan, tindakan nyatanya adalah be faithful atau ayo setia. Kalau kita sayang sama Tuhan, pasti kita pengen deket-deket terus kan sama Tuhan. Supaya kita bisa deket terus sama Tuhan, cukup setia atau rajin beribadah. Baik ibadah online seperti sekarang ini, atau ikutan fellowship sekolah minggu. Kalau Abram zaman dulu susah loh, biar bisa dekat sama Tuhan harus repot-repot bangun mezbah. Kalau kita sekarang gampang ya, bisa dengan memuji menyembah Tuhan. Kita juga minta pimpinan Tuhan ketika kita saat teduh dan berdoa setiap hari. Yuk semuanya yang mengaku sayang sama Tuhan Yesus, be faithful. Pertanyaan kedua, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah menghapus dosa kita semua, sehingga kita kelak bisa masuk ke surga? Yang percaya hal ini, tindakan nyatanya adalah obey. Gak cukup percaya loh, ayo hati kita, pikiran kita, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan sudah lakukan bagiannya Tuhan, yaitu menebus dosa kita semua. Bagian kita adalah obey. Obey itu taat. Kita menjaga hidup kita untuk senantiasa taat kepada firman Tuhan. Salah satu contohnya nih, ada satu perintah dalam firman Tuhan, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Ada juga ayat lain di Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi saat kita taat kepada orang tua, itu bukti tindakan nyata kita kalau kita taat juga sama Tuhan. Mungkin kita pikir, nggak apa-apa dong main game terus, tiktokan terus, seru. Ini kan hiburan, kenapa sih mau papa larang-larang terus? Ayo ingat, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Taat walaupun mungkin nggak enak, gak bisa bebas melakukan apapun yang kita mau. Toh semua yang mama papa nasihatkan buat kita pasti untuk kebaikan kita juga kan? Pertanyaan ketiga, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyertai kehidupan kita, memberkati kita, dan menepati janjinya untuk memberikan yang terbaik untuk kita semua? Yang percaya, ayo rise up atau bangkit. Percaya Tuhan Yesus bukan artinya tidak menghadapi masalah. Masalah tetap ada, namun ada Tuhan Yesus yang membimbing kita untuk menyelesaikan masalah itu. Baik masalah di rumah, di antara teman-teman, atau di sekolah. Seperti saat nilai kamu jelek dan kamu takut nggak naik kelas. Ayo, belajar lebih giat. Percaya Tuhan pasti tolong. Kalau kamu cuma diam aja karena kamu berputus asa, kakak yakin itu malah memperburuk masalahmu. Jadi, ayo tumbuhkan semangatmu lagi. Bangkit, rise up. Yang terakhir, yang keempat, siapa yang percaya Tuhan pasti menjaga kita dan yakin bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kalau percaya hal ini, pasti semuanya adalah anak-anak yang pemberani. Be brave. Ayo, siapa di sini yang kalau mau ke WC sendirian masih suka takut? Kalau malam-malam mau tidur masih takut juga. Jadinya tidur sama mama papa deh. Atau banyak tuh
yang takut-takut sama hal lain. Kalau mengaku percaya Tuhan menjaga kita, gak perlu takut ya. Ingat, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. So, gak boleh takut-takut terus ya. Be brave. Firman Tuhan hari ini sampai di sini ya adik-adik. Sudah cukup jelas kan gimana cara percaya, tapi bertindak nyata juga. Be faithful, obey, rise up, dan be brave. Yuk sama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang sangat berharga ini, di mana kami boleh belajar lebih dalam lagi tentang firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa percaya, namun kami bisa bertindak nyata juga. Roh Kudus yang membimbing kami untuk punya iman yang disertai dengan perbuatan. Kami gak mau Tuhan punya iman yang sia-sia. Kami mau Tuhan terus belajar menjadi anak-anak yang setia untuk beribadah, yang taat kepada setiap firman Tuhan. Jadi anak-anak yang penuh semangat dan yang terpenting juga jadi anak-anak yang pemberani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak Hob, Om Abram hebat ya, berani. Padahal gak kenal sama tempat yang Tuhan suruh pergi. Tapi Om Abram percaya aja. Gak cuma percaya aja loh, tapi Om Abram juga berangkat, pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Percaya dengan iman itu harus, karena kita tahu kepada siapa kita percaya, yaitu Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, dan yang selalu menepati janji-janjinya. Tapi kalau kita cuma percaya dengan iman dan gak diikuti perbuatan, itu sia-sia. Yakobus 2 ayat 26 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, gak cukup cuma punya iman aja loh, tapi supaya iman itu berfungsi, kita harus berbuat sesuatu. Contohnya, Fed besok tes bahasa Inggris, takut gak bisa kerjain dan dapat nilai jelek. Fed udah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, minta tolong dibantu dan dimampuin. Tapi Fed gak belajar. Kira-kira Fed besok bakal bisa gak ngerjain tesnya? Gak bisa Kak, soalnya Fed kan gak belajar. Nah itu yang dimaksud, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi gak cukup hanya percaya saja, tapi kita juga harus melakukan perbuatan. Gak cukup berdoa aja dan beriman kalau besok kita bisa ngerjain tesnya. Besok pasti tesnya dapat nilai yang bagus, tapi kita juga harus belajar kalau mau pintar dan kalau mau dapat nilai yang bagus. Jadi perbuatan kita adalah tanda kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan ya Kak? Betul banget Faith. So, beres ibadah kita belajar bareng ya. Siap Kak Hob, hehe makasih ya. Shalom parents, melalui Abraham, Alkitab menceritakan tentang pengorbanan yang dimaksudkan untuk menguji kasih seorang ayah kepada anaknya dan kepada Tuhannya. Ishak adalah anak yang dijanjikan yang lahir dari seorang ayah yang sudah lanjut usia. Anak yang diharapkan oleh ayah ini untuk melihat pemenuhan generasi mendatang. Anak yang dimaksudkan untuk memberinya kegembiraan yang tidak terbayangkan setelah penantian yang begitu lama. Mengapa Tuhan menguji hambanya yang setia dengan memintanya untuk mengorbankan hadiahnya yang paling berharga? Berikut adalah 3 pelajaran yang dapat para ayah pelajari dari ujian pengorbanan yang dijelaskan di dalam Kejadian 22. Yang pertama, Tuhan menguji kita untuk mengungkapkan hati kita. Para ayah, cinta yang kita miliki untuk anak-anak kita kadang-kadang dapat membutakan dan menyebabkan kita berkompromi pada beberapa instruksi penting yang diberikan Tuhan untuk disampaikan kepada mereka. Menghormati Tuhan dan petunjuknya sangatlah penting. Karena anak-anak kita mengamati tindakan kita jauh lebih dari kata-kata kita. Pada saat Ishak berada di atas mezbah, Ishak dengan jelas melihat kasih Abraham kepada Tuhannya. Anak-anak melihat dan belajar bagaimana ayahnya merespon suatu pergumulan. Cepat atau lambat, ini akan menjadi warisan bagaimana anak-anak kita bersandar pada Tuhan saat mereka tumbuh dewasa. Yang kedua, pola asuh yang memberkati banyak orang. Anak-anak dalam keluarga adalah pewaris yang meneruskan nama, meneruskan nilai kehidupan, properti, serta garis keturunan. Keluarga yang sehat bukanlah sekelompok manusia yang sekedar hidup bersama-sama,
Akan tetapi setiap pribadi di dalam keluarga, baik yang tua ataupun yang muda, sedang menikmati hidup ini dan sedang bertumbuh menjadi pribadi sebagaimana yang direncanakan Tuhan bagi masing-masing. Abraham telah banyak melihat berkat dalam hidupnya karena imannya kepada Tuhan. Pengalaman khusus ini membawanya ke tingkat yang baru. Dia tidak hanya diberkati dengan keturunannya saja, tetapi Tuhan juga memberkati generasi masa depan dunia ini melalui Abraham, termasuk orang bukan Yahudi. Para ayah, anak-anak kita adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita untuk bertumbuh di dalam pengasuhan yang tepat. Para ayah memiliki tanggung jawab tambahan untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kita harus melakukan sesuatu di dalam kehidupan ini. Anak akan belajar dari peran yang ayah jalankan sehari-hari sebagai imam, pemimpin, dan sebagai bapak. Sebagai imam, ayah akan menunjukkan bagaimana hidup benar dan kudus, memiliki ketulusan dan kebaikan hati, melepaskan berkat dan hadir bagi keluarganya. Sebagai pemimpin, ayah akan mendemonstrasikan bagaimana memiliki rencana, memenuhi kebutuhan keluarga, berkomunikasi, mengambil keputusan, bertanggung jawab, dan menjaga keutuhan keluarganya. Anak akan mempunyai figur bapa yang benar pada saat seorang ayah mengasihi, memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga, pengalaman dalam pengasuhan akan memperkaya pemahaman tentang Tuhan dengan cara yang baru. Membesarkan anak membawa tantangan baru setiap harinya. Pengalaman yang Tuhan izinkan, kita tidak pernah tahu bagaimana hasilnya sampai kita melewatinya sendiri. Ini merupakan pelajaran seumur hidup. Lewat ini semua, Tuhan ingin menunjukkan kesetiaan, kedaulatan, belas kasihan, dan kasih-Nya. Para ayah, bersiaplah untuk diperkaya pengalaman yang baru setiap hari bersama dengan anak-anak kita. Seperti Abraham, ingatlah untuk bersandar kepada Tuhan setiap hari, agar kita selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Mazmur 127 ayat keempat mengingatkan kepada kita untuk melatih dan mengasuh anak-anak kita seolah-olah mereka adalah anak panah di dalam tabung. Semakin kita mencerminkan kasih Tuhan melalui hidup kita, semakin kita bisa mempersiapkan mereka mencapai tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Parenting adalah perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Tetapi ada berkat Tuhan di dalam setiap prosesnya. Faith Hope Love Ministry melayani pendampingan di dalam konseling anak, remaja, dan orang tua untuk masing-masing pribadi semakin bisa bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, tolong kami semua hari-hari ini untuk tidak digunakan berdiam diri, tetapi menggunakan waktu yang ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa Tuhan untuk generasi muda Indonesia Tuhan, khususnya anak-anak muda di gereja. Tuhan berikanlah kekuatan dan juga semangat baru agar kami dapat menjadi generasi yang bertindak. Tuhan Yesus sudah mau berdoa ya Tuhan untuk Opa Niko ya Tuhan dan hamba-hambamu ya Tuhan, dan untuk setiap keluarga ya Tuhan berikan kesehatan selalu, dan juga berkati Pak Niko untuk bisa melayani ya Tuhan lebih lanjut lagi ya Tuhan, dan supaya ya Tuhan gereja-gereja bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ya Tuhan. Adik-adik, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku pahlawan iman, hidupku di tangan Tuhan.